Dan untuk ujiannya sendiri, di ujian Tokutegi no Nigo restoran maupun pengolahan makanan, di sini pola pikir kita dituntut adalah sebagai pola pikir seorang manajer, pola pikir seorang tencho, pola pikir seorang yang mengatur sebuah restoran atau sebuah pabrik seperti itu ya. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, setelah gue ngebahas tentang ujian Tokutegi no Nigo restoran yang telah gue ikuti bulan 6 kemarin, jadi muncul pertanyaan baru ya, yaitu adalah bagaimana tentang persyaratan dan bagaimana cara mengikuti ujiannya. Nah sebenarnya di video gue yang sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan 2 atau bulan 3, itu gue udah pernah ya ngebahas tentang persyaratan ujiannya. Nah di sini gue akan coba bahas lagi ya kepada teman-teman ya, dan mungkin agak sedikit detail dan beberapa informasi tambahan yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran maupun pengolahan makanan, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, kalau kita berbicara tentang persyaratan ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran dan pengolahan makanan ya, khususnya ya, sebenarnya ada 3 persyaratan penting yang harus teman-teman penuhi ya. Nah, di sini ada 3 persyaratan. Yang pertama, yaitu yang pasti teman-teman itu punya Zaru Card dan paspor ya. Kenapa? Karena untuk saat ini, ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran maupun pengolahan makanan itu baru tersedia di Jepang ya, belum ada di luar Jepang. Nah, untuk saat ini ujian Tokutegi no Nigo yang ada di luar Jepang itu satu-satunya baru ujian perhotelan ya yang ada di Indonesia. Nah, itu syarat pertama. Nah, yang kedua adalah untuk mendaftarkan ujian Tokutegi no Nigo itu teman-teman tidak bisa daftar secara pribadi ya untuk saat ini. Jadi untuk pendaftaran ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran dan pengolahan makanan itu harus melalui dukungan perusahaan. Nah, jadi bagaimana sih yang dimaksud dengan ujian yang didaftarkan oleh perusahaan? Jadi ya perusahaan tempat teman-teman bekerja, baik itu di pabrik pengolahan makanan maupun restoran, itu sebelumnya harus mendaftarkan perusahaan mereka ke website OTAF terlebih dahulu di bagian Kigyo Toroku ya. Jadi nanti di bagian Kigyo Toroku itu perusahaan teman-teman itu mengisikan data perusahaan, nomor perusahaan, segala macam ya, sampai nanti pihak OTAF itu minta dokumen-dokumen yang dirasa perlu ya untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk proses pendaftaran ini sendiri memang itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan ya, karena dokumen-dokumennya itu dokumen yang berhubungan dengan perusahaan. Karena gue sendiri pun ketika perusahaan gue mendaftarkan diri mereka ke website OTAF itu gue ikuti ya, gue ikuti terus prosesnya. Memang ketika gue lihat email yang dikirimkan perusahaan ke OTAF itu memang ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan seperti izin usaha, sertifikat izin dari itu gue, owner gue, sertifikat chorisinya itu juga dikirim dan segala macam ya, pokoknya dokumen-dokumen yang dirasa diperlukan oleh pihak OTAF seperti itu. Nah, setelah itu untuk pendaftaran perusahaan ini juga ada periode-periodenya ya. Jadi perusahaan itu nggak bisa daftar langsung terus bisa mengikutkan teman-teman. Jadi ada ya periode-periode pendaftarannya. Nah, untuk periode-periode pendaftaran perusahaan ini itu juga sudah diupload di website OTAF ya. Jadi teman-teman juga harus pantau, nanti kasih tahu ke perusahaannya daftarnya sekarang udah dibuka loh, seperti itu ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pengen ikut ujian Tokutegi no di bidang restoran dan pengolahan makanan, sebaiknya berhubungan baiklah dengan manajer teman-teman atau shacho teman-teman di perusahaan tersebut ya, agar shacho teman-teman itu mau bantu. Kadang ada sebagian teman-teman kita yang pengen ikut ujian, kadang perusahaannya ada yang nggak mau bantu seperti itu. Kadang masalahnya nggak ngerti lah seperti itu kan, atau ribet, atau nggak mau cari tahu informasinya seperti itu. Itu yang kedua ya, adalah ujiannya didaftarkan oleh perusahaan, nggak bisa secara pribadi. Nah, yang ketiga adalah pengalaman ya. Jadi untuk ikut ujian Tokutegi no Nigo umumnya persyaratannya itu adalah pengalaman ya teman-teman. Jadi pengalaman ini pun tergantung di bidangnya sendiri. Kalau untuk ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran dan pengolahan makanan, itu pengalaman yang diminta adalah 2 tahun ya. Kalau di bidang-bidang lain bisa jadi pengalamannya beda-beda. Ada yang minta 2 tahun, ada yang 3 tahun, seperti itu ya. Nah, untuk pengalaman ini memang wajib ya, dan pengalaman ini nanti dibuktikan dengan sertifikat pengalaman yang formnya itu sendiri sudah disediakan oleh pihak OTAF ya. Jadi nanti yang mengisi form pengalaman kerja ini nanti adalah pihak perusahaan teman-teman. Nah, nanti ya semua dokumen-dokumen itu setelah perusahaan teman-teman berhasil mendaftar di Kigyo-nya OTAF atau Kigyo Toroku, nanti
perusahaan teman-teman itu harus mendaftarkan diri teman-teman, didaftarkan berapa orang yang ikut ujian seperti itu ya. Nanti setelah itu data teman-teman itu juga dibutuhkan seperti bukan fotokopi ya, fotonya, foto Zirocard, foto paspor, foto Hokeng itu juga diperlukan. Terus pas foto juga, tanggal lahir segala macam itu juga diperlukan ya. Karena waktu manajer gue atau owner gue itu mendaftarkan gue untuk ujian Tokutegi no Nigo restoran, itu gue ada di sampingnya. Jadi gue tahu persis bagaimana prosedur untuk pendaftarannya. Dan terus juga terakhir ada dokumen yang memang harus disiapkan oleh perusahaan. Dan gue itu nggak ngerti dokumen apa itu, tetapi perusahaan teman-teman itu juga pasti punya dokumennya. Nah itu ya syarat penting untuk mengikuti ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran. Nah bagaimana untuk jadwal ujiannya sendiri? Kemungkinan ya untuk jadwal ujiannya sendiri pun sama seperti ujian Tokutegi no Ichigo ya, yaitu ada 3 kali dalam 1 tahun. Dan kemungkinan untuk pelaksanaan ujiannya pun akan selalu berbarengan dengan ujian Tokutegi no Ichigo ya, seperti yang ujian yang gue ikuti bulan 6 kemarin. Ketika gue ikut ujian bulan 6 kemarin itu gue kaget. Gue kira di ujian restoran Tokutegi no Nigo tahap kedua itu banyak peserta yang daftar untuk ujian restoran. Ternyata yang daftar itu cuma 8 orang, 9 orang. Ternyata sisanya itu orang yang ikut ujian Tokutegi no Ichigo seperti itu. Campurlah Tokutegi no Ichigo sama Nigo di bidang restoran dan pengolahan makanan. Jadi kemungkinan untuk jadwalnya sendiri itu akan berbarengan ya antara Tokutegi no Ichi sama Tokutegi no Nigo ya. Nah, terus untuk bahasanya sendiri, kalau untuk bahasanya sendiri ya udah pasti ujiannya itu menggunakan bahasa Jepang, karena umumnya ujian Tokutegi no itu bahasa Jepang ya, kecuali ujian yang di Prometrik itu memang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia seperti Kaigo, pertanian, peternakan itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Tetapi untuk ujian restoran dan pengolahan makanan itu full bahasa Jepang ya, dan khususnya untuk ujian Tokutegi no Nigo itu ujiannya tidak ada furigana atau tidak ada cara baca kanji, alias ujiannya itu adalah full kanji ya teman-teman. Dan untuk kemampuan bahasanya sendiri, gue rasa untuk kemampuan ujian Tokutegi no Nigo restoran itu kemampuan bahasanya adalah kemampuan level N3 ya, dengan kanji-kanji yang gue rasa itu setara kanji N2 ke atas. Kanji N3 itu ada tapi sedikit, cuma memang kebanyakan kotobanya itu berasal dari kanji N2. Nah jadi yang perlu teman-teman pelajari itu adalah kemampuan bahasa setara level N3 dengan juga mempelajari kanji-kanji N2 ya, seperti itu. Dan kanji-kanjinya itu bisa teman-teman pelajari dari materinya sendiri. Nah, untuk materinya sendiri itu ada 4 materi ya untuk ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran. Kalau untuk pengolahan makanan itu materinya cuma 1 ya, agak beda ya. Nah, kalau untuk ujian Tokutegi no Nigo, ujian restoran itu materinya ada 4, yaitu adalah bagian preparation food and drink, customer service, food service, sama store management ya. Dan keempat materi itu harus dipelajari, yang mana poin yang paling besar itu ada di bagian control hygiene atau manajemen kebersihan, sama di bagian tempo kanri atau store management. Itu adalah poin yang paling besar ketika teman-teman ujian ya. Dan untuk jumlah soalnya sendiri di situ ada 55 soal untuk ujian Tokutegi no Nigo bidang restoran ya. Pengolahan makanan pun gue rasa itu juga sama, kemungkinan ada 55 soal. Untuk standar kelulusannya seperti sama ya dengan ujian Tokutegi no Ichigo, yaitu adalah 65% ya dari total nilai soal. Nah seperti yang gue bilang tadi ya, untuk soalnya sendiri itu poin yang paling besar ada di bagian bagian store management sama control hygiene ya. Nah, di sini mondainya itu kalau untuk ujian Gakka ya, dia ada 2 jenis, yaitu Gakka Shiken sama Jitsugi. Nah, walaupun Jitsugi ini adalah ujian praktek, tetapi ujiannya masih dalam bentuk soal ya teman-teman, dan cuma bedanya itulah kondisinya kita itu dihadapkan dalam beberapa kondisi dan harus mengambil keputusan seperti itu ya. Untuk Gakka Shiken itu sendiri ada 35 soal ya, yang terdiri dari ujian kontrol higien atau manajemen kebersihan itu ada 10 soal dengan satu poinnya itu, satu soalnya itu nilainya 4 poin ya, jadi totalnya adalah 40. Terus juga untuk bagian preparation food and drink itu cuma 5 soal ya untuk Gakka Shiken-nya, yang mana satu soal itu nilainya cuma 2 poin, jadi total nilainya itu ada 10 ya, cuma 2. Terus bagian customer service itu soalnya ada 10 poin, yang mana satu soalnya itu nilainya 3 poin ya teman-teman ya.
Yang keempat itu bagian tempo country, itu ada 10 soal, yang mana satu soalnya itu nilainya 4 poin ya, jadi totalnya 40. Jadi untuk Gakka Shikeng itu soalnya ada 35 soal dengan total poin 120 poin ya. Nah, terus untuk ujian praktek itu total soalnya di sini ada 20 soal ya, dengan poin itu 130 poin. Jadi untuk ujian praktek nilainya jauh lebih tinggi ketimbang ujian Gakka ya. Walaupun soalnya cuma ada 20 tetapi poinnya tinggi. Dan sebenarnya untuk ujian praktek ini sebenarnya enak karena ujiannya itu logika. Jadi di situ logika kita yang bermain, dan di situ kita dituntut untuk mengambil keputusan. Dan untuk ujiannya sendiri di ujian Tokutegi no Nigo restoran maupun pengolahan makanan, di sini pola pikir kita dituntut adalah sebagai pola pikir seorang manajer, pola pikir seorang tencho, pola pikir seorang yang mengatur sebuah restoran atau sebuah pabrik seperti itu ya. Jadi pola pikir teman-teman itu harus diubah ya, mindset teman-teman harus diubah. Berbeda dengan ujian Tokutegi no Ichigo, pola pikir kita itu adalah pola pikir seorang pekerja, yang mana kita harus melakukan tugas atau pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jika sekiranya ada masalah, kita harus sodang ke atasan seperti itu ya. Itu adalah untuk pola pikir Tokutegi no Ichigo, yaitu adalah kita menempatkan diri kita sebagai karyawan ya, atau bawahan seperti itu. Kalau Tokutegi no Nigo, pola pikir kita itu adalah pola pikir seperti seorang pemimpin. Jadi kita harus mengambil keputusan, bukan nanya-nanya lagi seperti itu. Nah, itu poinnya ya. Terus juga di sini ya, ada poin penting yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu adalah tadi kan di syarat pertama itu adalah teman-teman harus punya Zarukart dan paspor ya. Bagaimana dengan teman-teman yang Zarukartnya sedang diperpanjang seperti itu? Nah, kalau untuk ujian Tokutegi no Ichigo ya teman-teman, bukan ujian Tokutegi no Ichigo, kalau untuk ujian Tokutegi no yang 2 tahun yang lalu ya, ketika teman-teman itu nggak punya paspor, nggak punya Zarukart karena sedang dipegang Kumiai, karena sedang diperpanjang, itu teman-teman masih bisa bawa fotokopiannya ya. Tetapi ketika ujian yang sekarang, yang baru-baru ini, ketika teman-teman itu nggak pegang Zarukart, nggak pegang paspor ya, teman-teman itu nggak bisa masuk ke ruang ujian. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika teman-teman itu sudah memperpanjang Zarukart, kalau sekiranya teman-teman Zarukartnya sudah diperpanjang, terus sudah dapat stempel di belakang Zarukartnya, itu teman-teman sudah bisa masuk ya. Tetapi kan ada tuh Kumiai yang nggak balikin Zarukartnya sampai Zarukart barunya jadi seperti itu ya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah surat surat pemberitahuan atau surat keterangan kalau Zarukart teman-teman itu sedang diperpanjang dari Kumiai atau TSK teman-teman ya. Atau bisa juga surat itu diganti dengan bukti perpanjangan Zarukart. Kadang kan umumnya kan sekarang Zarukart itu diperpanjang secara online seperti itu ya. Teman-teman bisa minta bukti perpanjangan Zarukartnya yang secara online itu ke Kumiai atau TSK teman-teman sebagai ganti Zarukart teman-teman, agar teman-teman itu bisa masuk ke ruangan ujian seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah syarat-syarat utama yang harus teman-teman penuhi ya ketika teman-teman pengen ikut ujian Tokutegi no di bidang Nigo di bidang restoran dan pengolahan makanan seperti itu. Nah, jadi ya untuk pembahasannya sendiri seperti yang gue bilang, gue udah nge-review ujiannya. Untuk ujian Tokutegi no Nigo restoran, teman-teman bisa cek di sini ya. Dan juga untuk pengolahan makanan, gue rasa nggak jauh beda ya, karena ada juga tuh teman-teman yang nanya, Bang, bagaimana dengan ujian Tokutegi no Nigo di bidang pengolahan makanan? Karena gue nggak ikut ya ujian pengolahan makanan, jadi gue nggak tahu. Tapi kemungkinan untuk tingkat kesulitannya itu gue rasa hampir sama dengan ujian restoran ya. Oh ya, satu lagi terakhir, untuk biaya ujian ya. Kalau untuk biaya ujiannya sendiri, di bidang restoran itu ujiannya ada sekitar 1 juta, bukan 1 juta, Ichimang goseng ya, bukan. Untuk restoran itu biaya ujiannya Ichimang Yongseng ya, atau 1 mang 4.000. Kalau di bidang pengolahan makanan itu ujiannya Ichimang Goseng ya, atau 1 mang 5.000. Memang agak beda 1.000 ya teman-teman. Nah, dan itu cukup mahal. Jadi diharapkan ya ketika teman-teman ikut ujiannya, diharapkan teman-teman bisa lulus di ujian pertama teman-teman, karena ujiannya itu bisa dibilang cukup sulit ya teman-teman. Dan kalau kiranya teman-teman gagal di ujian pertama teman-teman, mau nggak mau kan harus ikut ujian lagi dan keluar biaya lagi. Ya syukur-syukur kalau sekiranya teman-teman itu mau kayaknya mau ngebayarin teman-teman. Tapi kan kalau pakai uang pribadi kayak gue itu udah keluar sekitar 2.800.000 seperti itu, belum lagi ongkos pulang balik segala macam kan. Nah, jadi diharapkan teman-teman itu bisa lulus ya ujian dengan sekali ujian. Dan kalau sekiranya teman-teman butuh review, silahkan aja lihat
review gue di video sebelumnya tentang ujian restoran. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!